Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Laqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan malam hari ini, malam Ahad, kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Karena Rasul mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Berarti ketika kita hadir di majelis ilmu, itu adalah salah satu kewajiban yang memang Allah wajibkan kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melanjutkan sebelum masuk ke hadis yang keempat. Ini kita selesaikan dulu hadis yang ketiga, yaitu tentang permasalahan rukun Islam. Dan kita sudah membahas rukun Islam yang pertama dan rukun Islam yang kedua, yaitu syahadat dan salat. Masuk ke rukun Islam yang ketiga, wa tu'tiyaz zakata, dan menunaikan zakat. Waz-zakatu hiya al-malul wajib fi al-amwal az-zakawiyah. Zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan dari harta-harta zakat. Ya, seperti emas, perak, ya, kemudian zakat harta yang diperjualbelikan, kemudian juga yang keluar dari tanah, artinya hasil panen. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga zakat bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu berarti binatang ternak, ya. Namun binatang ternak ini hanya dikhususkan pada 3 hal, yaitu kambing, sapi termasuk kerbau, dan onta saja, ya. Itu zakat. Nah, zakat itu diberikan kepada yang berhak menerimanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahalanya, warja'a sawabihi, ya, dan mengharap, ya, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya pembahasan tersendiri berkaitan dengan zakat, di mana zakat itu salah satu syaratnya adalah halalihil haul, ya, wan nisab. Ya, sudah mencapai nisabnya sekitar, ya, kalau emas berarti 85 gram emas gitu kan. Kemudian zakat sudah sampai 1 tahun kan gitu.
Jadi kalau misalnya punya uang sudah mencapai nisab, ya misalnya kita pakai nisab perak misalnya. Perak itu nisabnya sekitar ya 7 sampai 8 juta. Jadi kalau sudah punya 8 juta, ya berarti itu sudah wajib zakat, tapi nunggu setahun dulu gitu loh. Ya, kita misalnya sudah punya uang di bulan Ramadan 7 juta atau 8 juta. Ya, nunggu nanti Ramadan tahun depan nambah nggak? Ya, misalnya 7 juta, ternyata Ramadan tahun depan jadinya 15 juta, berarti dikeluarkan zakatnya dari 15 juta itu kan gitu. Ya, sekitar 2,5%. Tapi kalau dalam setahun ternyata yang tadinya 7 juta atau 8 juta berkurang jadi 6 juta, nggak jadi. Ya, berarti nggak perlu dizakati. Ya, tapi jangan sampai begitu sudah mau 1 tahun, keluarin biar nggak dizakatin, pinjemin dulu misalnya dan lain sebagainya, ini tidak. Ya, berarti ada satu khilaf tipu daya di situ. Nah, itu tentang zakat. Dan zakat itu harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang ini Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, Pak. Allah mengatakan innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu diberikan kepada fakir yang pertama dan miskin. Fakir itu keadaannya lebih mengenaskan daripada miskin. Ya, jadi kalau fakir itu memang sudah nggak punya atau hanya bisa misalnya mencukupi 1/4 kebutuhannya sehari. Ya, dia harusnya makan untuk berapa orang, dia hanya misalnya mencukupi 1 kali makan saja misalnya. Kalau miskin masih di atasnya. Ya, jadi dia memiliki separuhnya dari kebutuhan dia sehari-hari gitu kan. Ya, dia misalnya kebutuhan seharinya 20.000, dia hanya punya 10.000. Tapi kalau fakir dia hanya punya 5.000 misalnya. Ini wal masakin wal amilina 'alaiha, dan amil zakat. Tapi amil zakat ini syaratnya dia berhak menerima zakat kalau nggak dapat gaji. Ya, tapi kalau dia menerima gaji maka tidak berhak menerima zakat. Itu khusus amil zakat. Jadi jangan sampai saya amil zakat, ya orang yang kerja di badan amil zakat infak dan sedekah bazis misalnya atau lazis, ya dia sudah digaji maka tidak berhak menerima zakat. Ini sebagian syarat yang disyaratkan oleh para ulama. Wal mu'allafati qulubuhum, ya orang-orang yang ingin dilembutkan hatinya. Ingin dilembutkan hatinya bisa jadi orang yang baru masuk Islam misalnya. Atau makanya orang baru masuk Islam biasanya disebut mu'allaf kan gitu. Mu'allaf ini bisa juga orang yang diharapkan keislamannya misalnya. Satu pemimpin kaum, ya dia mulai tertarik Islam padahal dia bukan Islam. Ya, kemudian supaya dia lebih tertarik lagi dikasih harta. Rasulullah sering melakukan demikian. Pada pemimpin kaum dikasihlah 100 onta, padahal harga onta kan mahal. Ya, begitu udah dikasih 100 onta, akhirnya dia ngomong, ayo semua beriman gitu kan. Nah, ini akhirnya satu kaum bisa beriman. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad memberikan harta yang tidak takut kemiskinan, kata para pemimpin kaum. Nah, ini maka itu namanya mu'allaf. Ya, mu'allafati qulubuhum. Termasuk juga mu'allaf itu ketika kita memberikan kepada seseorang yang diharapkan tidak mengganggu kita. Ya, di situ ada preman misalnya. Ya, kita harapkan kita kasih dengan uang zakat, semoga mereka tidak mengganggu kita misalnya. Bahkan mereka bisa menjaga kita. Ini masuk juga kata para ulama mu'allaf. Nah, wa fir riqab, riqab itu adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri, Pak, biasanya. Ya, artinya dia budak, tapi dia ingin merdeka dengan cara membayar kepada tuannya. Ya udah, kamu kalau mau merdeka bayar kepada saya misalnya 100 juta, dia cicil 100 juta. Nah, yang seperti ini perlu ditolong dengan zakat. Kalau masih ada nantinya. Nah, wal gharimina, gharim itu orang yang terlilit hutang. Terlilit hutang itu bisa jadi apa? Ya, para ulama mengatakan yang paling utama kalau dia terlilit hutang untuk mendamaikan manusia. Oh, ini harus dibantu katanya.
Jadi ada dua kelompok bertikai, dia sengaja mengeluarkan uang dengan hutang untuk mendamaikan misalnya dua kelompok. Padahal dia harus pinjam uang dulu, maka yang terlilit seperti ini yang harus ditolong. Ya, kemudian terlilit hutang yang kedua yang seperti biasa misalnya, dia memang terlilit hutang dulunya misalnya minjem di ya bank atau di mana, orang seperti ini masuk dalam kategori terlilit hutang, maka dia berhak untuk bantu ya agar melunasi hutangnya. Ya, kemudian apa? Wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah, di jalan Allah tentunya jihad, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang membantu orang-orang yang berjihad termasuk fi sabilillah, ya. Kemudian ya di antaranya Dewan Fatwa mengatakan bahwa fi sabilillah termasuk juga orang-orang yang sedang belajar ilmu agama, itu masuk dalam kategori fi sabilillah. Ya, termasuk para asatidah dan lain sebagainya. Wabni sabil itu orang yang ya dia musafir tapi hilang perbekalannya. Ini namanya ibnu sabil. Ya, lagi berjalan tiba-tiba di tengah jalan dirampok, habis hartanya dan tidak memiliki uang untuk bisa sampai ke rumahnya. Nah, ini namanya ibnu sabil. Nah, yang seperti ini berhak menerima zakat. Ya, itu di dalam surat At-Taubah ayat 60, Pak. Itu dalil bahwasanya ya orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian ya selanjutnya adalah ya puasa Ramadan, ya rukun Islam yang keempat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dengan apa? Bi antum sika anil muftirat, ya, dengan dia mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri tsani ila ghurubisy syamsi ta'abbudan lillahi ta'ala, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, ini orang yang berpuasa jelas. Ya. Tentunya kita sudah memahami mungkin hal-hal yang membatalkan puasa, ya, tetapi tentunya seseorang melakukan pembatal puasa itu ya dikatakan dia batal puasanya dengan 3 syarat. Jadi seseorang tanpa syarat ini tidak dianggap batal. Yang pertama, ayyakuna aliman. Dia tahu bahwasanya ini membatalkan puasa misalnya. Tapi kalau nggak tahu, ya nggak dianggap gitu kan. Allah mengatakan rufi'al qalam, ya pena itu diangkat dari orang yang bodoh atau yang nggak tahu hukumnya misalnya. Seperti seseorang misalnya berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Kalau dia nggak tahu kalau itu pembatal puasa, maka ini tidak mendapatkan kafarat, Pak. Karena dia nggak tahu tentunya. Ya, jadi yang pertama harus tahu. Yang kedua harus sadar, ingat gitu loh. Oh iya, saya sedang puasa. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, seseorang makan karena lagi makan ya, di bulan Ramadan dia lupa, maka dia tidak batal puasanya. Kemudian ayyakuna muridan, dan dia menginginkan makanan atau hal tersebut yang membatalkan. Dia memang pengen makan, dia udah tahu, ya dia ingat dan dia juga menginginkan untuk ya makan tersebut. Beda kalau orang misalnya ya murid itu maksudnya lawannya apa? Dipaksa. Beda nih, Pak. Kamu kalau nggak makan saya bunuh, gitu kan? Nah, ini dipaksa. Kalau dipaksa berarti ya puasanya tidak batal, Pak. Ya. Jadi harus sesuai atau keinginan sendiri, gitu kan? Bukan dipaksa oleh orang lain. Nah ini itu 3 hal bahwasanya jadi batal puasanya ketika ada 3 syarat tersebut. Ya makanya orang yang nggak tahu kalau dia makan, kalau akala shaim yadunul lail baqin. Kalau seandainya seseorang makan di waktu subuh misalnya, ya dia menganggap bahwasanya belum masuk waktu subuh, berarti kan nggak tahu. Ya, maka seperti ini ya tidak batal. Kalau dia menganggap bahwasanya masih waktu malam karena mungkin di hutan dan tidak ada jam dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga itu tentang murid kan itu. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya tadi seseorang makan atau minum tapi dipaksa
maka dia puasanya sahih. Ya, termasuk juga ketika seseorang dipaksa untuk berhubungan intim, maka puasanya pun sahih. Kemudian yang kelima, ikhwas sekalian, rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah. Ya. Yaitu engkau melaksanakan manasik-manasik haji di waktu-waktu yang khusus sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ya. Nah, kewajiban haji ini apakah termasuk umroh? Tentunya para ulama berbeda pendapat apakah umroh termasuk haji dan lain sebagainya. Nabi mengatakan al-umratu hajjun asghar gitu kan. Umroh itu adalah haji yang kecil dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita katakan apakah umroh itu masuk dalam haji, maka umroh itu berbeda dengan haji. Dan dia tidak masuk rukun Islam. Rukun Islam itu haji. Tetapi apakah umroh itu wajib? Maka tetap umroh itu wajib sekali seumur hidup, sama seperti haji. Setelahnya menjadi sunnah. Nah, kemudian Rasul mengatakan ini istata'ta ilaihi sabila. Haji itu harus ada syarat kemampuan. Ya, harus memiliki syarat kemampuan sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 97. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan bagi manusia ada kewajiban haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan. Ya, bagi yang memiliki kemampuan. Nah, ini syarat bagi ibadah haji. Tentunya kemampuan itu bisa kemampuan badan dan juga kemampuan untuk uang dan lain sebagainya itu. Ya, meskipun sekarang sedang gencar-gencarnya orang naik sepeda ke sana gitu, ke Mekah dan lain sebagainya. Ada yang naik motor dan lain sebagainya. Wallah alam, kami melihat tidak setiap orang itu bisa seperti itu. Dan juga sekarang wallah alam visa itu mudah atau tidak? Katanya ada yang permudah ya sekarang. Ya, artinya belum tentu sampai sana itu bisa haji gitu kan. Ya, maka ya kalau Allah sudah memanggil, insya Allah Allah akan memanggil kita. Ya, bisa jadi orang nggak bisa haji, tiba-tiba Allah panggil, ya ternyata bisa. Ya, nah, itu rukun Islam yang 5. Pak. Nah, di sini 5 rukun tersebut kita rinci, kita tambahan dengan bukunya dari Ustadz Firanda di sini, bahwa 2 kalimat syahadat pondasi paling utama. Ya, rukun Islam yang pertama. Karena siapa yang meninggalkan rukun Islam yang pertama, maka bangunan tersebut akan runtuh secara keseluruhan. Artinya kalau orang nggak bersyahadat, ya murtad ya gitu kan. Seseorang tidak meyakini rukun Islam yang pertama berarti dikatakan keluar dari Islam. Nah, pertanyaannya rukun Islam yang 2, 3, 4, apakah kalau tidak dilakukan mengeluarkan dari Islam atau tidak? Maka di sini perbedaan pendapat para ulama. Ya, artinya apakah 4 rukun itu sama dengan syahadat? Ya, sama dengan syahadat. Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Maka kita rinci di sini, Pak. Pertama, orang yang meninggalkannya dengan keyakinan bahwa hal itu tidak wajib. Ya, kalau ada orang ya meninggalkan rukun Islam dengan keyakinan bahwa hal itu tidak wajib, maka orang yang seperti ini dikatakan keluar dari Islam menurut kesepakatan para ulama. Contoh misalnya seseorang mengatakan ya sholat itu nggak wajib, ya, sholat 5 waktu itu tidak wajib, padahal Allah mewajibkan. Nah, maka dia keluar dari Islam, dan ini dikatakan ma'lumun minad dini bidarurah. Hal yang memang sudah diketahui oleh orang Muslim. Seseorang mengatakan zakat itu nggak wajib misalnya. Ya, zakat itu nggak wajib, silakan jenengan mau ngeluarin nggak apa-apa, nggak keluarin juga nggak apa-apa. Maka orang yang seperti ini dianggap keluar dari Islam. Kenapa? Karena ya dia mengatakan sesuatu yang wajib menjadi tidak wajib. Ya, makanya seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia dikatakan keluar dari Islam. Hanya di sini seseorang
yang mengatakan zakat itu tidak wajib, maka dia keluar dari Islam meskipun dia menunaikannya. Nah, gitu, Pak. Jadi kalau ada seseorang meyakini zakat itu rukun Islam tapi nggak wajib mengeluarkannya, jenengan mau mengeluarkan silakan, nggak silakan, maka orang yang berpendapat seperti ini dikatakan keluar dari Islam meskipun orang itu mengeluarkan zakat. Meskipun orang itu mengeluarkan zakat. Sama ketika misalnya Allah mengharamkan sesuatu lalu orang ini menghalalkan. Ya, Allah sudah jelas mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Berarti kan zina haram. Lalu dia mengatakan zina itu kalau didasari suka sama suka halal misalnya. Maka orang ini menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka dia dianggap keluar dari Islam meskipun dia tidak berzina. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kaedahnya kalau sesuatu itu diwajibkan oleh Allah lalu dia mengatakan tidak wajib, berarti keluar dari Islam. Atau sesuatu itu diharamkan oleh Allah lalu orang ini mengatakan ini tidak haram, berarti dia keluar dari Islam. Ya, ini yang menjadi sebuah kaidah umum di dalam agama ini. Karena jelas menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi yang pertama, kalau dia meninggalkannya dengan keyakinan bahwa itu tidak wajib, ya dia keluar dari Islam. Sekarang yang kedua, kalau seseorang meninggalkan rukun Islam yang 4 tadi selain syahadat, kalau syahadat jelas, tapi tetap meyakini kewajibannya, nah gimana hukumnya? Ya, seseorang ya dia meninggalkan rukun Islam ya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 2, 3, 4, 5, tapi dia tetap meyakini kewajibannya. Bagaimana ini? Nah, orang yang seperti ini kalau meninggalkan salah satu rukun Islam selain syahadat, namun dia tetap meyakini kewajibannya, di sini terjadi perselisihan pendapat. Pendapat pertama, ya, yaitu pendapat pertama yang meninggalkan sholat saja terus-menerus dia dianggap kafir. Ini pendapat pertama. Ya. Jadi pendapat yang kedua yang mengatakan atau orang yang keluar dari Islam adalah yang meninggalkan sholat dan zakat. Adapun meninggalkan rukun Islam yang lainnya tidak kafir atau tidak keluar dari Islam. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah bahwa orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam saja, salah satu saja, ya maka dia telah keluar dari Islam. Ya. Kemudian pendapat yang keempat adalah bahwasanya orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam selain 2 kalimat syahadat, namun dia tetap meyakini kewajibannya, maka dia tidak dianggap kafir, tidak keluar dari Islam. Ini pendapat yang keempat. Baik. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam tentunya ya adalah yang pertama, bahwa yang meninggalkan sholat terus-menerus maka dia telah keluar dari Islam, tapi tidak dengan zakat, puasa dan haji. Jadi zakat, puasa dan haji, maka apa? Ketika dia masih meyakini kewajibannya, maka tidak dikatakan keluar dari Islam. Adapun orang yang meninggalkan sholat, maka jelas dalilnya banyak. Ya, dalilnya banyak. Ya, misalnya Nabi SAW mengatakan, ya maka kita lihat di sini orang yang meninggalkan sholat, ya terus menerus, misalnya dia tidak pernah sholat sekalipun, Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara yang memisahkan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah keluar dari Islam. Nabi juga mengatakan sesungguhnya antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Meskipun ini juga terjadi perbedaan pendapat. Ya, kalau seandainya dia masih meyakini, ada yang mengatakan tidak. Kalau sholatnya masih bolong-bolong,
Ya, artinya bolong-bolong tuh kadang sholat, kadang tidak. Ini masih belum dianggap keluar. Ya, tapi kalau terus-terusan misalnya, ya satu misal dalam waktu 10 tahun nggak pernah sholat gitu kan. Ya, jangankan sholat gitu kan, datang masjid aja fobia misalnya, naudzubillah. Ya, berarti nggak pernah sholat sekalipun, maka bagaimana kita mengatakan dia masih Islam gitu? Ya, padahal jelas-jelas ya Allah itu mewajibkan sholat kapan, Pak? Ya, maksudnya kewajiban sholat itu kapan turunnya? Pada saat Isra dan Mi'raj. Yaitu kapan? Ketika Rasulullah langsung naik ke langit. Ya, Allah langsung perintahkan, ini loh sholat. Tuh, tadinya 50 kali kan gitu. Ya, kemudian diringankan jadi 5 kali, tapi pahalanya tetap 50 kali, subhanallah. Karena satu kali kebaikan dikalikan 10. Nah, jadi Allah langsung ngasih kewajiban tersebut di tahun ke-10 kenabian. Ini yang tepat. Ya, jadi 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ya, makanya kewajiban atau rukun Islam yang dilakukan di kota Mekah adalah syahadat. Tentunya yang utama ini syahadat. Yang kedua sholat. Dan sholat itu 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Sebagian mengatakan zakat juga sudah diwajibkan di Mekah, tetapi belum dirinci. Namun intinya apa? Bahwasanya Rasul melakukan sholat di Mekah 3 tahun. Ya, berarti apa? Ini menunjukkan pentingnya sholat. Ya, pentingnya sholat. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan langsung dari langit ya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat. Nah, maka coba kita rinci lagi menurut tulisan dari Ustaz Firanda di sini, dari para ulama tentunya, bahwa orang yang meninggalkan sholat ada 2 macam. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena meyakini bahwasanya sholat tidak wajib baginya. Ya, yaitu misalnya ada orang mengatakan saya ini sudah sampai derajat hakikat. Gitu. Ya udah sampai derajat biasanya ya ma'rifat atau hakikat ya. Sehingga nggak wajib sholat. Bahkan ada keyakinan manunggaling kawula Gusti ya sudah menyatu dengan Tuhan. Nah, yang seperti ini nggak wajib sholat katanya. Ya, maka orang seperti ini dianggap sebagai keluar dari Islam. Ya, biasanya kan ada yang seperti itu. Kok jenengan nggak sholat? Oh, saya udah nggak wajib sholat. Gitu. Karena saya sudah derajatnya sampai tingkatan hakikat. Gitu. Ya, kok jenengan nggak sholat? Ya saya sudah menyatu dengan Allah. Begitu Ramadan kok enak ngerokok gitu misalnya. Kok jenengan nggak puasa, Pak? Oh, saya sudah nggak diwajibkan puasa. Ini nggak ada. Ya, ajaran seperti ini tidak ada di dalam Islam. Rasulullah aja masih sholat. Ya, kadang memang mereka menganggap wali itu lebih tinggi derajatnya daripada Nabi, gitu kan. Wali itu derajatnya lebih tinggi daripada Nabi menurut mereka. Ya, makanya yang biasanya menjadi dalil itu Nabi Khidir, Pak. Ya. Mereka mengatakan Khidir itu bukan nabi tapi wali. Kenapa? Makanya boleh berselisih dengan Nabi Musa. Gitu kan. Beda ajarannya. Padahal Khidir itu nabi. Gitu kan. Khidir itu nabi. Ya, tetapi memang pada saat itu syariat tidak sama. Kalau zaman sebelum Rasulullah syariat Nabi satu dengan Nabi yang lain berbeda. Beda bisa jadi. Ya, meskipun tujuannya tetap mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi tidak dikatakan bahwasanya Khidir itu adalah wali maka lebih tinggi daripada Nabi Musa, tidak. Ya, maka ya kalau orang meyakini seperti itu bahwasanya dirinya sudah tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi rukun Islam, tidak wajib lagi puasa dan lain sebagainya karena sudah sampai tingkatan tertentu, ya ini tidak diajarkan oleh Islam dan para ulama menganggap dirinya adalah keluar dari syariat Islam. Nah, ini yang meninggalkan sholat yang pertama jelas. Orang yang kedua meninggalkan sholat karena malas, namun masih meyakini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Memang ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya dia masih muslim, tapi melakukan dosa besar, ya, dan tidak sampai keluar dari Islam. Ya, yang kedua mengatakan apa?
ya, bahwasanya meskipun dia meninggalkan satu sholat saja tanpa udzur maka dia keluar dari Islam. Ya, nah, pendapat yang tepat yang ketiga, dia keluar dari Islam kalau meninggalkan sholat secara keseluruhan. Sholat 5 waktu ditinggalkan, sholat Jumat ditinggalkan, sholat hari raya ditinggalkan. Ya, jadi keseluruhan sholat ditinggalkan, maka pendapat yang kuat orang seperti ini adalah keluar dari Islam. Ya, dan kita berbicara ini bukan untuk gampang banget mengkafirkan, tidak. Ya, tentunya ada dalil-dalil yang mendasari ya hal ini tadi. Dalil-dalil sudah kita sebutkan. Perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Nah, kalau orang itu nggak sholat maka dia telah kafir. Yang berbicara adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengatakan bukan yang mungkin masih bolong-bolong. Ya, kalau yang masih bolong-bolong masih kita katakan dia melakukan dosa besar. Misalnya seseorang, ya saya tuh sholat hanya ya maghrib isya doang. Subuh nggak bisa karena ngantuk. Ya kan, duhur asar kerja. Enggak saya sholat. Nah ini ya dikatakan pendapat pertama, dia masih melakukan dosa besar. Lah ini keseluruhan enggak dia lakukan gitu kan. Keseluruhan sholat enggak pernah dia lakukan, bahkan sholat Jumat, wala sholat 2 hari raya dan lain sebagainya enggak pernah dia lakukan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dia keluar dari Islam. Nah, ini yang harus diperhatikan karena hakikatnya ikhwas sekalian, kita memang tidak mudah-mudahan untuk mengkafirkan orang. Ada manhaj namanya manhaj takfiri. Apa itu takfiri? Orang yang gampang mengkafirkan. Orang melakukan dosa besar keluar dari Islam. Ya, dia penjudi keluar dari Islam. Ya, dia berzina kafir. Ada yang seperti itu, Pak. Ini manhajnya namanya Khawarij, Pak. Ya, ini sempalan pertama yang keluar dari Islam. Nabi mengatakan akan datang satu kaum yang mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai kerongkongannya. Jadi nggak sampai kerongkongan, artinya nggak memahami Al-Quran. Gitu. Tapi bacaannya masya Allah. Ya, tapi tidak sampai keluar memahami Al-Quran. Tapi Nabi mengatakan mereka keluar dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah. Nah, ini kelompok pertama sesat yang muncul di Islam, dan ini sudah muncul bahkan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bibitnya sudah ada. Ya, Nabi mengatakan akan keluar dari orang ini kan ketika Nabi lagi bagi-bagi ghanimah, tiba-tiba ada orang mengatakan, Muhammad berbuat adil dong kamu kan gitu. Rasulullah dikatakan harus berbuat adil, makanya Rasul marah, kalau saya nggak adil siapa yang berbuat adil? Kalau Rasul mengatakan akan keluar dari orang ini, ya orang-orang yang keluar dari Islam, namanya orang Khawarij. Nah, orang ini memang gampang mengkafirkan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang melakukan dosa besar langsung wah ini keluar dari Islam. Ya, dia penjudi, kafir. Ya, dia berhukum dengan hukum selain Allah, kafir dan lain sebagainya. Mereka punya dalil biasanya, tapi dalilnya tidak sesuai. Ya, maka yang seperti ini jelas salah. Karena secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar selain syirik kan gitu. Kemudian selain tadi meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka dia tetap dianggap sebagai orang mukmin. Tetapi dia mukmin dengan keimanannya, cuman dia dianggap orang fasik dengan dosa besarnya. Kan kita lihat Nabi mengatakan bahwasanya nanti di syafaat, setelah semuanya mendapatkan syafaat, Allah nanti akan mengambil ya dari neraka orang-orang yang memiliki keimanan meskipun kecil dari neraka. Ya kalau keimanannya kecil berarti kan banyakkan dosanya, termasuk dosa-dosa besar. Berarti dia masih dianggap mukmin. Ya, diambil oleh Allah kemudian dimasukkan ke dalam yang sungai Hayah namanya untuk dimandikan lalu dimasukkan ke dalam surga. Ya, padahal kalau kita katakan mereka kafir tidak bisa masuk surga. Ya, ini sudah menjadi keyakinan orang kafir, orang musyrik tidak mungkin ya selamat dari api neraka. Ya, sebaik apapun dia. Contohnya Abu Thalib kan itu.
Abu Thalib kan bagaimana dia membela Rasul? Bagaimana beliau itu benar-benar kalau ada yang mau membunuh Rasul dia yang pasang badan. Tapi karena meninggal dalam kondisi kafir, ya nggak bisa ditolong Rasulullah. Syafaatnya Rasulullah mentok cuma apa? Ya dia memakai sendalnya penghuni neraka, otaknya mendidih, yaitu apa? Azab yang paling ringan di neraka. Itu aja mentoknya di situ syafaatnya Rasul kepada Abu Thalib. Nggak bisa mengangkat kepada surga. Maka ya ketika ada orang-orang dengan keimanan kecil dan dia bukan pelaku syirik dan bukan orang kafir, dia pasti selamat, Pak. Dia pasti selamat. Nah inilah keyakinan yang benar dalam pelaku dosa besar. Ya maka kalau Bapak misalnya kok ketemu orang, ya, oh jenengan kok misalnya berjudi, oh kafir, wah ini berarti hati-hati, Pak. Ya orang seperti ini berarti gampang mengkafirkan, bisa jadi orang tuanya nanti dikafirkan, ya kan? Ya ada banyak orang-orang seperti ini ketemu memiliki orang tua PNS, ASN misalnya. Oh kafir, kenapa? ASN itu tidak berhukum dengan hukum Allah, lah langsung kan gitu. Kan berbahaya yang seperti ini. Ya inilah yang akhirnya muncul akar-akar terorisme seperti ya bom bunuh diri dan lain sebagainya. Munculnya akar-akar ISIS dan lain sebagainya ya dari sini. Ya dari sini bahwasanya ya pelaku dosa besar itu melakukan apa kekafiran dan dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Naudzubillah. Nah, makanya kan paling besar munculnya Khawarij itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib ya dikatakan berhukum dengan hukum selain hukum Allah, mereka langsung keluar 6.000 orang, Pak. Loh kok keluar membela dari Ali bin Abi Thalib dan mengatakan Ali kafir. Loh, Ali bin Abi Thalib dikafir-kafiran, Pak. Padahal menantunya siapa? Rasul. Rasul sendiri sudah mengatakan Ali fil jannah. Ali itu tempatnya di mana? Surga. Oh tiba-tiba mereka mengatakan Ali kafir. Na'udzubillah kan gitu. Nah, orang seperti ini berbahaya ya. Maka sudah banyak muncul ya di saat ini juga biasanya mereka akan meracuni anak-anak muda untuk mau melakukan bom bunuh diri misalnya. Ya padahal dirinya sendiri kalau disuruh melakukan bom bunuh diri nggak mau, Pak. Gitu. Dia hanya memberikan racun kepada anak muda, ya sedangkan mereka yang memberi racun ini tidak akan mau untuk melakukannya. Naudzubillah. Taib. Itu tentang permasalahan. Ya intinya berarti kalau sholat jelas orang nggak pernah sholat masa masih dikatakan muslim gitu. Total dia nggak pernah sholat gitu kan. Ya bukan sholat jamaah dulu deh, sholat dulu gitu kan. Ya beda kalau seseorang sholat tapi sholatnya di rumah, dia meninggalkan satu kewajiban sholat jamaah di masjid, tapi dia masih sholat. Tapi seseorang nggak pernah sholat sama sekali, nggak pernah satu kali pun sholat. Ya maka yang seperti ini jelas ya dikatakan keluar dari Islam. 6. Maka ikhwas kalian di sini dikatakan bahwasanya meskipun ya di sini terjadi perbedaan pendapat, namun perlu diingat permasalahan meninggalkan sholat itu memang yang sangat berbahaya jelas, Pak. Ya maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya dalam kondisi apapun laki-laki itu tidak bisa nggak sholat kecuali kalau sudah koma kan gitu. Ya, kalau koma kan jelas itu kan nggak sadar. Ya tapi kalau seseorang itu masih sadar, sakit sekalipun tetap harus sholat. Beda kalau perempuan kan memang ada liburnya waktu haid gitu kan. Laki-laki itu nggak ada. Ya dia sakit nggak bisa gerak, cuman hanya bisa isyarat matanya. Ya sholat pakai isyarat kan gitu. Ya sholat pakai isyarat, nggak boleh ditinggalkan itu sholat sedikit. Karena ada beberapa orang ketika sakit nggak sholat gitu kan. Oh saya sakit, udzur sakit bukan udzur untuk meninggalkan sholat. Ya maka ini yang harus diperhatikan. Baik. Meskipun demikian, rukun Islam yang lain pun jangan sampai ditinggalkan. Kan kita tahu bahwasanya ya itu adalah sebuah bangunan gitu loh, Pak. Islam dibangun dengan 5 perkara, 5 pilar. Kalau satu pilar yang nggak ada kan bisa jadi bangunan itu roboh. Makanya ya, kita sudah menceritakan Abu Bakar sampai ingin menyerang orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya Rasulullah meninggal, tiba-tiba ada sekelompok kaum di pojokan di satu daerah, mereka mengatakan zakat itu dibayarkan kepada Rasulullah. Rasul sudah meninggal, ya nggak usah bayar zakat lagi kata mereka.
Abu Bakar diam saja. Oh, saya perangi mereka. Dicegah sama Umar, Abu Bakar tahan dulu, mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Bakar mengatakan, saya akan perangi orang yang ingin memisahkan antara sholat dengan zakat. Apa maksudnya? Karena di Al-Quran sholat sama zakat tidak pernah terpisah gitu. Kebanyakan wa aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Loh, dia sholat tapi nggak mau zakat, oh perangi. Ya, akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena kalau zakat sudah dikatakan nggak dibayar, roboh bangunan Islam. Ya, makanya Pak, orang itu zakat sebenarnya kan ringan. Seseorang punya uang misalnya 1 miliar, zakatnya cuma 2,5, berarti berapa Pak? 25 25 juta ya? 25 juta toh. Dibandingkan 1 miliar kan 25 juta ringan tuh Pak sebenarnya. Cuman memang kita itu sudah semakin banyak duit, biasanya semakin sulit mengeluarkan uang. Ya, bener nggak Pak? Ya, contoh aja deh, uang ya sering saya kasih contoh di dompet Bapak ada 10.000, ngeluarkan uang 5.000 untuk zakat atau untuk sedekah gampang biasanya. Iya nggak Pak? Iya, tinggal 10.000 nih, udahlah 5.000 kasih. Berarti kan kalau 10.000 dengan 5.000 perbandingannya 50% kan ya Pak ya. Seandainya di dompet Bapak ada uang 1 juta, gitu. Semakin banyak kan. Mengeluarkan 50%-nya bisa-bisa nggak kira-kira? Kan sama-sama separoh nih 50%. Tapi memang kalau sudah semakin banyak berat Pak. Ya tetap keluarnya 5.000 juga ya kan gitu. Ya, inilah beratnya orang kalau sudah uangnya banyak memang berat. Jadi udah punya uang 1 miliar, ayo keluarkan 2,5%. Wah eman kan gitu. Ya 25 juta keluarin, padahal dibandingkan 1 miliar 25 juta ini gak ada apa-apanya. Tapi kalau datang orang pajak baru bayar kan gitu. Ya ini makanya kalau seandainya dihilangkan seperti itu ya pondasi Islam rapuh. Dulu kenapa di zaman Rasulullah, di zaman Umar dan lain sebagainya itu semua ya makmur dan lain sebagainya, karena ya ini masih jalan gitu. Ya, sampai suatu ketika di masa Umar nggak ada orang mau nerima zakat, gitu kan. Bingung, ini saya mau zakat kemana, nggak ada yang mau nerima. Saking semuanya makmur, subhanallah kan gitu. Nah ini jadi ya ketika 5 pondasi ini satu saja tidak dilakukan ya bangunan atau pilar Islam ini roboh. Kemudian ikhwas kalian, ini yang rukun. Ya di sana ada hal-hal yang memang penyempurna tapi hal yang penting juga. Ya. Kata beliau di antaranya adalah jihad di jalan Allah, jelas itu adalah hal yang penting. Ya, Nabi mengatakan wadhirwatus sanamil Islam al-jihad. Puncak tertingginya seorang muslim adalah jihad. Ya, tentunya jihad yang syar'i ya, Pak ya. Ya, bukan jihad yang asal-asalan. Ya, jihad asal-asalan tentunya akan berbahaya. Jihad yang syar'i adalah ketika misalnya ya kita diberikan izin oleh pemimpin dan lain sebagainya. Kemudian ketika jihad itu kan banyak, nggak boleh untuk ya menebang pohon sembarangan kecuali yang memang dibutuhkan. Ketika jihad nggak boleh membunuh perempuan, nggak boleh membunuh anak-anak. Lah ini orang jihad nggak tahu apa-apa, dia lakukan bom bunuh diri, yang mati ternyata banyak wanita, banyak anak-anak. Ya salah berarti kan. Ya ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar jelas satu hal yang penting. Kemudian dakwah juga termasuk hal yang penting. Nah, maka ikhwas kalian, rukun Islam artinya berarti yang paling harus dilakukan. Di sana ada mukammilat namanya, Pak. Penyempurna Islam. Ya, penyempurna dari Islam. Baik. Nah, perlu diketahui rukun Islam itu menggabungkan beberapa model ibadah. Ya, ketika kita bicara 2 kalimat syahadat berarti mengumpulkan ibadah lisan dan keyakinan. Ya, kemudian ketika kita sholat berarti mengumpulkan ibadah badan yang paling utama, meskipun di situ ada lisannya. Ya, kemudian juga zakat ya, adalah ibadah harta. Kemudian puasa adalah ibadah bagaimana kita menahan diri, dan ya haji adalah ibadah harta dan ibadah badan. Nah, semuanya ini adalah yang wajib, namun tentunya penuh dengan kekurangan gitu.
Orang sholat biasa jadi banyak kekurangannya, baru takbir aja yang dipikirin udah macam-macam, itu baru takbiratul ihram. Ya, maka perlu penyempurna apa? Yaitu yang sunnah. Makanya kalau kita lihat sholat ada sunnahnya, zakat juga ada sedekah yang sunnah, puasa pun ada puasa yang sunnah, haji pun ada haji yang sunnah. Karena haji yang wajib cuma 1 kali. Ya, ketika dia misalnya berhaji lagi, ini dianggap sunnah dan lain sebagainya. Maka ibadah sunnah ini adalah penyempurna antara ibadah yang wajib. Ya, ibadah yang wajib. Jadi ketika kita tidak maksimal dalam sholat kita, iringi dengan sholat rawatib. Bahkan ketika dia bisa rajin melakukan 12 rakaat sehari semalam, sholat sunnah rawatib akan dibangunkan rumah di surga. Ya, apa saja Pak? Ya udah sering kita katakan ya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 12 rakaat. Ini kalau dirutinkan, maka siap-siap mendapatkan bonus rumah di surga insyaallah. Ya, maka ini jangan sampai ditinggalkan kalau bisa. Ya, berusaha. Dan sunnah-sunnah yang Nabi itu nggak pernah tinggalkan dari sholat. Ini juga harus kita ketahui. Nabi itu ketika safar ada 2 sholat yang nggak pernah ditinggalkan. Apa Pak? Ada yang tahu nggak? Sholat sunnah fajar tadi. Ya, sholat sunnah maksudnya ya. Sholat sunnah fajar dan sholat witir. Ini nggak pernah ditinggalkan Nabi. Meskipun dalam kondisi safar. Karena kan safar itu satu hal uzur yang boleh kita meninggalkan sholat-sholat sunnah. Ya, kita meninggalkan sholat-sholat sunnah dan kita tetap dianggap melakukan sholat-sholat tersebut. Nabi mengatakan barang siapa yang rutin melakukan sesuatu lalu dia tinggalkan karena uzur, safar, sakit dan lain sebagainya, maka dia tetap ditulis orang yang melakukan ibadah tersebut saat ada uzur. Saat ada uzur. Tapi Nabi tetap tidak pernah meninggalkan witir dan sholat sunnah fajar. Baik. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan, jangan sampai sunnah-sunnah ini melalaikan kita dari yang wajib. Ya. Tetap yang diprioritaskan adalah amalan wajib. Sholat 5 waktu harus menjadi yang istimewa sempurna. Ya, puasa Ramadan, ayo. Ya, zakat ketika sudah sampai nisab ya harus dikeluarkan zakatnya. Ya, nah, sunnah-sunnahnya jangan sampai ini melalaikan. Ya, pernah terjadi di masa Umar ada seorang yang nggak sholat subuh di masjid. Ya, sholat subuhnya kesiangan di rumah. Didatangin sama Umar, mana fulan? Oh, dia kecapean sholat tahajud. Umar marah gitu kan. Seseorang tinggalkan sholat tahajud dengan dia tetap memperhatikan sholat wajibnya lebih utama daripada dia sholat tahajud, dia pentingkan. Nggak bisa. Ya, biasanya kan kalau di bulan Ramadan bahkan malah yang wajib dilalaikan. Orang datang tiba-tiba, ya habis sholat isya datang. Loh, kamu dari mana? Dari rumah. Mau ngapain? Taraweh. Loh, tadi sholat isya di rumah. Loh, kan kebalik. Ya, kan kebalik. Berarti yang wajib malah di rumah. Ini tarawehnya ke masjid. Ya, berarti yang wajib itu harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Jangan sampai malah yang wajib dilalaikan. Kemudian baru iringi dengan amalan-amalan yang sunnah. Karena seseorang ketika hanya memperhatikan yang wajib saja, dengan dia melakukannya sempurna, itu tetap pahalanya surga. Ya, tetap dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tapi akan lebih dicintai lagi ketika dia mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Maka ya Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Ya, dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada dia mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang wajib. Jadi amalan yang wajib itu jelas lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman apa? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka aku menjadi telinganya untuk mendengar, maka aku menjadi kakinya, aku menjadi langkah kakinya dan lain sebagainya. Artinya dia dijaga oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan jadikan di muka bumi ini mencintai dia. Nah, subhanallah. Nah ini, maka ya perhatikan amalan-amalan yang wajib, tapi jangan lupakan yang sunnah. Nah, satu hal yang penting juga Pak, bahwasanya seseorang itu kan punya ibadah bermacam-macam. Ada seseorang yang memang punya kemampuan berpuasa sunnah terus gitu. Ada orang yang punya kemampuan sholat tahajud, ada orang yang kemampuannya sedekah, ada orang yang kemampuannya duha dan lain sebagainya. Maka kita harus punya satu amalan itu kalau bisa itu. Apa sih yang punya dari kita? Bukan hanya yang wajib doang kita. Ya, kalau sholat 5 waktu ya pasti kita semua punya gitu kan. Tapi kita harus punya satu amalan sunnah yang menjadi prioritas kita, menjadi sebuah kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisanya sholat tahajud, ya sudah situ sholat tahajud. Ya lakukan itu, ya continue, meskipun mungkin Bapak cuma bisa sholat 3 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat dan 1 witir misalnya. Lakukan itu, tapi continue. Yang ini bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, kan itu. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus meskipun itu sedikit. Ya, jadi saya punyanya ini. Ada orang yang memang punyanya puasa. Ya, saya bisa puasa Senin Kemis terus, ya udah lakukan itu. Ya, ada orang yang memang bisa punyanya apa? Sholat duha. Ada orang yang punyanya dzikir, maka harus ada kalau bisa Pak, masing-masing kita. Jangan hanya mencukupkan dari hal yang wajib tok gitu. Ya, kita harus punya amalan yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Ya, dan itu yang melihat diri kita. Oh, saya tuh bisanya ya tahajud doang, ya udah tahajud. Mungkin dia nggak bisa puasa, nggak kuat dan lain sebagainya. Dia hanya bisa puasa di bulan Ramadan saja. Ada orang yang mungkin seminggu sekali dia bisa sedekah, lakukan itu. Ya, cuman itu yang pertama. Jadi harus ada amalan sunnah yang menjadi sebuah hal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Yang kedua, harus ada amalan sunnah yang hanya dirinya dan Allah yang tahu. Nah, ini juga harus sunnah. Harus ada amalan sunnah yang hanya Allah dan dirinya yang tahu. Ya kan? Apa nih yang bisa kan itu? Dan ini yang sudah pernah saya sampaikan. Ada ulama puluhan tahun sampai 20 tahun puasa, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Lo keluarganya nggak tahu. Yang ini bisa jadi apa? Sebuah prioritas atau sebuah kebanggaan di hadapan Allah. Lo kok bisa orang puasa puluhan tahun nggak tahu keluarganya karena dia kerja di pasar, Pak? Jadi kalau dia puasa, ya kan dikasih sarapan sama keluarganya, ini sarapan. Nanti di tengah jalan dikasih orang sarapannya. Ya, dia kerja di sana sampai nanti maghrib baru buka, baru pulang nanti makan malam. Gitu. Ini berlangsung puluhan tahun, nggak ada yang tahu kalau dia puasa. Keluarganya nggak ada yang tahu. Kan kita tahu salah satu amalan yang akan mendapatkan naungan di surga adalah seseorang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Ya emang tangan kiri bisa dipotong Pak, kan gitu. Tangan kiri bisa ditinggal. Ya kan kemana-mana selalu ngikutin itu tangan kiri. Tapi bisa ada satu keadaan, maksudnya apa? Seseorang bersedekah nggak tahu ini. Artinya apa? Orang terdekat pun nggak tahu kita melakukan ibadah. Ya ini kalau bisa ada Pak. Nah ini yang selalu kita katakan. Ya Nabi mengatakan dalam hadis yang memang terjadi perselisihan kesahihannya. Ya, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalihi falyamal. Barang siapa di antara kalian bisa menyembunyikan amalannya, lakukan itu. Lakukan itu. Makanya satu saja Pak punya amalan itu, mudah-mudahan ini yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, seseorang misalnya ya kalau Bapak kerja gitu kan. Ya, berarti kan ketika berangkat kerja sendirian dan saat sendirian kan bisa kita berzikir gitu kan. Ya kita bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita bisa mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Kita bisa mengucapkan apapun itu zikir. Ya, sampai kantor mungkin udah berapa zikir yang kita ucapkan. Sendirian di mobil atau di motor kan gitu. Ya, berarti enggak ada yang tahu, hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lagi nunggu lampu merah. Nah, kesempatan nunggu lampu merah itu paling enak berzikir harusnya Pak kan gitu. Ya, nah di situ berarti kesempatan bagi kita untuk memiliki amalan itu kan itu. Ya, cuman memang terkadang
jaga amalan untuk ikhlas tuh berat gitu kan. Ya, terkadang kita lama-lama, wah anak tuh setiap pagi ya, setiap berangkat ke kantor ya saya zikir kan gitu misalnya. Ya, atau misalnya sampai kantor, aduh capek nih, ada minum nggak kenapa? Ya, di jalan dikir mulu kan gitu. Bisa jadi apa? Hilang keikhlasannya. Ya, ibu-ibu mungkin yang di rumah jadi ibu rumah tangga, ditinggal suami, anak-anak sekolah, di rumah bisa sendirian tuh. Ya, mau baca Quran bisa, mau sholat duha bisa, mau berzikir bisa. Yang penting udah hanya dirinya dan Allah yang tahu. Nggak usah nanti suami pulang, alhamdulillah mas tadi saya sholat duha, gitu. Alhamdulillah tadi saya zikir, nggak usah. Ya, apa supaya ini menjadi sebuah hal yang dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal yang hendaknya kita perhatikan. Ada satu amalan yang menjadi apa? Kebanggaan kita, kekuatan kita lakukan. Yang kedua satu amalan yang hanya Allah yang tahu. Ya, taib. Ternyata kita belum bisa membahas hadis yang berikutnya ya. Masih hadis yang ketiga, kita masuk hadis yang keempat insyaallah di pekan kedua ya, terkait tentang fase penciptaan manusia. Ya, dari air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita masuk ya, ada 5 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Monggo. Untuk jamaah Ahmad bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang tercantum di papan. Bapak dulu. Oh, Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa haji itu wajib. Ya, Sedangkan umroh itu sunnah. wajib juga. Sekali. Terus dalam haji kan di dalamnya sudah ada umroh. Betul. Apakah haji yang sudah di dalamnya ada umroh masih ada umroh lagi? Terus tadi disebutkan sholat rawatib 12, tapi di sana tidak disambungkan sebelum asar kan saya jalankan biasanya sholat 2 rakaat, kemudian setelah maghrib juga 2 rakaat. Siap. Terus apa ya? Setelah Isya. Saya juga. Mengapa demikian? Kenapa hanya 12 itu? Maka yang terakhir tadi tidak dimasuk di dalamnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pertanyaannya. Yang pertama, haji dan umroh dua-duanya wajib. Cuman yang tadi kita permasalahkan para ulama, apakah umroh itu rangkaian dari haji atau bukan, atau bagian dari rukun Islam, maka kita katakan umroh bukan bagian dari rukun Islam. Yang rukun Islam hanya haji. Lah, terus ketika haji di situ sudah ada, kan kita tahu ada haji ifrad, qiran dan tamattu kan gitu. Ya, apa? Maka di situ ada yang seperti tamattu dan qiran itu biasanya sudah ada umrohnya. Apakah umroh itu sudah masuk kewajiban? Nah, itu sudah menggugurkan kewajiban berarti, Pak. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah haji yang sudah diiringi dengan umroh, berarti kewajiban umrohnya sudah gugur kan gitu. Tapi kalau misalnya jenengan misalnya nih belum bisa haji, tapi punya uang untuk bisa melakukan umroh, lakukan itu dulu. Ya, umrohnya dulu, karena umroh itu haji yang kecil. Ya, jadi kewajiban umroh digugurkan dulu. Meskipun nanti pas haji ada umrohnya lagi, berarti umroh yang dihaji itu jadi sunnah kan itu. Nah itu jadi umroh itu wajib sama-sama. Cuman ketika itu bapak hanya bisa melakukan pas ibadah haji, sudah menggugurkan kewajiban umroh sama. Seperti itu. Yang kedua, ya sholat sunnah itu banyak macamnya Pak yang mengiringi sholat. Cuman ada yang ditekankan, namanya sholat sunnah rawatib al-muakkadah yang ditekankan. Ya, ada sholat sunnah yang memang Rasul lakukan dan itu sunnah juga, tapi memang tidak ditekankan seperti 12 rakaat ini. Yang ditekankan 12 rakaat ini karena Rasul yang mengatakan bahwa siapa yang menjaga 12 rakaat ini, ya maka akan dibangunkan rumah di surga, dan beliau menyebutkan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah Ustaz, kan sebelum asar ada, betul. Ada kewajiban, tapi itu bukan yang masuk ditekankan tadi. Ya, Nabi mengatakan man shalla arba'an rakaatin qoblal asri, ya apa? Ada dalilnya itu. Intinya siapa yang sholat 4 rakaat bahkan sebelum asar. Ya, di antara sunnahnya sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Kemudian sebelum sholat juga banyak rakaatnya atau banyak sunnahnya. Nabi mengatakan antara azan dan iqamah sholat. Gitu kan.
Jadi kalau kita sholat sunnah qobliyah sebelum maghrib, ya ada sunnahnya juga. Qobliyah sebelum isya, qobliyah sebelum duhur, jelas sebelum asar misalnya. Ada. Kenapa Nabi mengatakan antara azan dan iqamah itu adalah sholat di situ. Ya ada sholat. Makanya ya kemudian juga kalau kita mau nambahin sholat yang lain, Bapak bisa misalnya menggabungkan dua sholat sunnah itu dengan 3 niat. Ya, selepas wudhu misalnya, Bapak sholat 2 rakaat sholat sunnah wudhu, Bapak kemudian masuk masjid, berarti tahiyatul masjid, ditambah sholat qobliyah, 3. Sholatnya cuma 2 rakaat, namanya tasyrikun niyah, itu boleh. Asal ibadahnya sama semuanya, sunnah semua, kemudian jumlahnya juga sama. Ya, tapi kalau sunnah dan wajib tidak bisa tentunya. Nah begitu Pak. Jadi ya memang ada sholat sunnah asar sebelum asar, tetapi yang ditekankan oleh Rasulullah kalau kita bisa menjaga 12 rakaat ini. Kalau 12 rakaat ini ditambah lagi nanti sebelum asar, ditambah lagi sebelum maghrib dan isya dan lain sebagainya, ya bahkan setelah duhur itu bukan 2 rakaat, ada tambahan sunnah yang lain 4 rakaat. Ya itu pun ada. Nah itu lebih banyak lagi. Jadi memperbanyak sujud. Kalau kita mengikuti sholat wajib aja itu, sholat sunnah itu, maka insya Allah kita menjadi pendampingnya Rasulullah di surga. Ya karena Nabi mengatakan apa? Ketika ada orang bantu dia, kamu pengen apa? Saya pengen menjadi pendampingmu di surga. Kata Nabi, yang lain aja kan gitu. Enggak, saya maunya itu. Maka kata Nabi, ya sudah bantu aku dengan banyak sujud. Artinya dengan banyak sholat sunnah. Begitu Pak. Wallahu alam. Yang lain? Dulu. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan di sini, yang terjadi di masyarakat itu banyak yang mengaku Islam, tapi banyak juga yang nggak sholat. Tapi kan katanya masyarakat sholat dan keluar dari Islam. Yang saya ingin tanyakan, bila seorang itu meninggal, masih wajib, bolehkah kita menyolatkan dan nah, itu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, kita lihat di masyarakat memang sholat itu menjadi hal yang remeh, Pak. Ya, orang nggak sholat dan lain sebagainya. Ya, maka ya apa namanya? Tadi kita katakan bahwasanya kalau seseorang itu sama sekali nggak pernah sholat, dia tinggalkan sholat, bahkan di rumah nggak sholat maksudnya. Ya, maka orang ini sudah keluar dari Islam. Nah, pertanyaannya gimana kalau dia meninggal? Nah, kalau kita tahu orang ini nggak pernah sholat, ya, tahu benar-benar jelas orang ini seumur hidup nggak pernah sholat sekalipun, maka apa? Ya kita nggak boleh menyolati dia, ya karena dia telah keluar dari Islam. Karena apa? Kita dilarang untuk memohon ampun orang-orang yang kafir, orang-orang yang keluar dari Islam dan lain sebagainya. Maka tidak boleh kita menyolatinya kalau kita tahu, benar-benar tahu. Tapi kalau ya nggak tahu, maka kita pakai dohirnya Pak, gitu kan. Dohirnya dia masih Islam, gitu kan. Maka ya kita tetap menyolatinya. Kecuali ada kabar, ada benar, kamu gak usah nyolatin dia. Kenapa? Dia sama sekali nggak pernah sholat. Ya udah kita mundur. Ya ada orang terpercaya memberitahu ke kita bahwasanya orang ini nggak pernah sholat sekalipun. Tapi kalau misalnya kita itu dalam kondisi nggak tahu, ya hanya kayaknya dia nggak pernah sholat kayaknya, maka kita tetap menghukumi dohirnya Pak. Dohirnya dia masih muslim, maka tetap perlakukan dia seperti seorang Islam. Seperti itu. Maksudnya gimana? Dia nggak pernah sholat. Iya. Ya, sama keluarganya masih mengaku bahwa dia Islam. Dia nggak pernah sholat, keluarganya Masih mengakui. kalau dia nggak sholat sama sekali, sebenarnya keluarganya nggak boleh mengakui Islam sebenarnya kan. Artinya kalau dia nggak sholat sama sekali, bahkan keluarganya tahu nggak sholat, berarti seharusnya keluarga ini ngasih tahu ini sudah nggak Islam harusnya. Ya gitu. Maka ya ketika kondisi kita nggak tahu tadi ya kita tetap menyolatinya. Tapi kalau keluarganya ngomong ini nggak pernah sholat, sama berarti lebih terpercaya lagi kan gitu. Maka ya keluarganya itu nggak boleh mendoakan dia ketika dia meninggal. Kenapa? Karena sesuai hukum yang tadi sudah kita sampaikan, kalau dia sama sekali nggak pernah sholat Pak, ditinggalkan semuanya,
hatta sholat Jumat, hatta sholat 2 hari raya. Biasanya kan orang masih mending ya, nggak sholat 5 waktu tapi hari raya tetap ikut kan, itu masih mending. Ini sama sekali ditinggalkan, keluarganya tidak boleh meminta ampun. Dan isi sholat jenazah kan intinya Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Lo gimana mau diampuni orang dia nggak pernah sholat? Ya seperti itu. Jadi bagi kita yang mengetahui kondisi, termasuk dalam hal ini kesyirikan, kalau kita tahu dia itu mengamalkan kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam, ya artinya dia syirik besar, meminta kepada selain Allah, ya kita nggak boleh menyolatinya, sama sekali nggak boleh menyolatinya. Keluarganya pun demikian. Ya, tapi ingat, keluarganya itu semasa hidupnya harus berusaha ya, menyadarkan dan memberi nasihat. Termasuk yang nggak sholat, keluarganya ini harus menyadarkan, Pak sholat. Ya, jangan sampai nanti di akhirat ya kita juga terkena tanggung jawab. Kenapa? Nggak pernah menyadarkan bapak kita sholat misalnya. Oh biarin aja nggak sholat, terserah dia, nggak bisa. Ya nanti kita akan ditanya oleh Allah, kenapa ayahmu nggak sholat? Kenapa ibumu nggak sholat? Atau kenapa adikmu nggak sholat dan sebagainya? Sedangkan kamu nggak pernah menyadarkan dia, nasihatin dia. Ya maka tetap harus ada amar ma'ruf nahi munkar di rumah. Ini khusus keluarga gitu kan. Jadi keluarga itu akan bertanggung jawab kalau ada anggota keluarganya tidak melakukan kewajiban dan kita diam saja, nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Ada Pak? Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung masalah dari bagaimana syaratnya kalau orang yang sudah melanggar keluar dari Islam untuk bisa masuk kembali majelis Islam, apakah dia harus bersyahadat tadi atau tidak? Ya. Itu yang pertama. Oh, pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pernyataan masalah yang diharapkan dan Dia menghalalkannya. dihalalkan oleh yang bersangkutan. Dan misalnya, contohnya yang masih menjadi polemik di masyarakat itulah musik. Oh iya. Dikatakan itu haram. Banyak orang yang melakukan itu, kalau dia sholat juga, kemudian dan mungkin juga dia tidak sholat, tapi beliau mengatakan bahwa itu dibolehkan gitu, ada mungkin ada ulama yang itu. Mungkin itu dulu barangkali. Ya. Salam. Terima kasih Pak pertanyaannya. Hampir tiap ya kajian bertanya Bapak. Insyaallah. Ya, kalau seseorang sudah keluar dari Islam, ya, yang pertama dia ya, yustatab namanya, diminta bertobat. Ya, kemudian ya diminta untuk syahadat kembali. Ya, diminta untuk bersyahadat kembali, ada yang seperti itu. Ya, jadi ketika seseorang misalnya ya ini sudah melakukan ya amalan yang mengeluarkan dari Islam, maka kamu bertobat dan bersyahadat. Mau tidak? Ya kalau dalam hukum Islam Pak, dia nggak mau bertobat, nggak mau bersyahadat, dia dibunuh kalau salah hukum Islam. Ya kalau salah hukum Islam ya dia harusnya kutila, ya dibunuh. Makanya Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtulu, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ya karena dia sudah keluar dari Islam ini. Kan pernah saya ceritakannya Pak ya. Ya ada seseorang pemabok. Ya ada orang yang sukanya mabok terus gitu kan. Dia datang kepada ulama, ulama saya itu tukang mabok. Kalau saya masuk Islam, kira-kira saya masih tetap boleh mabok nggak gitu? Kata dia akhirnya apa? Kata ulama tersebut, ya udah kamu masuk Islam dulu gitu. Ya benar nih, udah masuk Islam dulu. Akhirnya dia syahadat ngucapin masuk Islam. Begitu masuk Islam, ternyata dia mabok lagi. Kata ulama tersebut, dicambuk nih. Ya cambuk dia. Loh kok dicambuk ulama? Pak Yai kan ibaratnya gitu. Loh ya kamu minum homer, hukumannya harus dicambuk. Loh ya sudah saya nggak mau masuk Islam, saya keluar. Oh keluar dari Islam ya dibunuh. Kan gitu. Keluar dari Islam, secara hukum Islam kamu harus dibunuh. Mau mana, milih mana? Ya akhirnya dia meninggalkan mabok dan tetap masuk Islam. Ya nah seperti itu. Jadi apa?
Ya, seseorang ketika dia meninggalkan Islam, ya maka dia harus diminta untuk bertobat dan bersyahadat kembali. Kok nggak mau, ya dibunuh. Secara hukum Islam tentunya. Kita tidak bicara hukum di Indonesia tentunya. Kalau di sini dibunuh kan bahaya nanti kan, banyak yang dibunuh. Itu yang pertama. Jadi diminta untuk syahadat kembali. Yang kedua, bagaimana kalau seseorang itu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Allah mengatakan ya bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman seseorang yang menghalalkan zina, khamar dan alat musik, kata Nabi. Nah, berarti kan sudah jelas nih, ya zina udah ada yang menghalalkan, ya orang dosen lagi barang waktu itu kan itu. Khamar juga, ya sebagian bahkan mengatakan kalau derajat memabukkannya itu cuma berapa boleh gitu katanya. Padahal ya jelas, ma'as karo kasiru faqaliluhu haram. Kalau banyaknya itu membuat orang mabuk, ya sedikitnya juga haram kan itu. Sedikitnya juga haram. Ya itu berarti kan haram, tapi tetap dihalalkan mengatakan. Ya, yang ketiga menghalalkan alat musik dan lain sebagainya. Nah ini memang terjadi polemik Pak. Ada banyak orang yang mengatakan alat musik nggak haram kan gitu. Ya sampai mengatakan ya kita bersumpah bahwasanya ada ulama yang menghalalkan alat musik dan lain sebagainya. Ya dulu memang terjadi alat musik itu apa? Dub Pak. Dub itu apa? Rebana untuk orang nikahan. Ya dan lain sebagainya. Ya tetapi Nabi sudah mengatakan bahwasanya itu adalah hal yang diharamkan. Bahkannya apa? Ya maminan nasi mayyashtari lahwal hadis kan itu. Ada manusia yang apa? Membeli lahwal hadis. Para ulama mengatakan itu adalah musik dan lain sebagainya. Maka bagaimana kalau ada orang kok menghalalkan? Ya kita katakan ketika itu sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya kok menghalalkan, berarti kan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, bedanya itu. Ini beratnya orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan itu berat dibandingkan kalau orang itu mengatakan ya ini haram, cuman saya nggak bisa meninggalkannya. Ini masih dikatakan beriman Pak, gitu kan. Jadi seseorang misalnya ya masih bermain musik, ya saya belum bisa ninggalin. Ya, kamu tahu haram? Ya haram. Tapi saya belum bisa ninggalin. Ini masih dikatakan muslim. Ya, kok kamu minum khamar? Saya belum bisa ninggalin. Kamu tahu khamar haram? Ya, saya tahu khamar haram. Orang seperti ini masih dikatakan Islam dan dia harus diperlakukan seperti orang Islam ketika meninggal. Beda kalau orang nggak minum khamar tapi mengatakan khamar itu halal, nggak apa-apa. Ya, tapi dia saya nggak minum khamar memang, tapi khamar itu halal. Orang ini dikatakan keluar dari Islam. Nah, ini bedanya. Ya, bedanya. Jadi bedanya orang yang melakukan tapi nggak menghalalkan sama orang yang nggak melakukan tapi menghalalkan. Ya, maka secara hukum Islam dia dianggap ya keluar dari Islam kalau dia nggak melakukan tapi menghalalkan. Ya, tadi zina misalnya, saya nggak berzina tapi zina itu halal. Oh, nggak bisa Pak. Ya, maka dia tetap dianggap keluar dari Islam. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin? Oh, ada dari ada orang selama hidupnya hanya sholat 1 atau 2 kali saja, lalu menjelang kematiannya dirinya sakit parah, apakah dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah? Taib. Terkait sholat tadi, kalau dia masih sholat meskipun bolong-bolong, berarti kita harapkan ya bahwasanya dia masih melakukan dosa besar gitu kan, tidak keluar dari Islam. Loh, apakah sakitnya bisa menggugurkan dosa-dosanya? Ya tentu kita di dalam Islam ada penggugur dosa. Cuman penggugur dosa ini berlaku hanya untuk dosa kecil gitu loh. Jadi kalau ada misalnya sholat 5 waktu, antara sholat 5 waktu adalah menggugurkan dosa, sholat Jumat dengan sholat Jumat menggugurkan dosa, Ramadan dengan Ramadan menggugurkan dosa. Ini semua menggugurkan dosa kecil. Adapun dosanya dia meninggalkan sholat, ya tetap harus dia bertobat dari meninggalkan sholat. Ya berarti taubat itu, makanya dosa besar itu tidak bisa terampuni kecuali dengan taubat. Dan pintu taubat akan selalu terbuka. Kata Nabi, di pintu atau di barat sana ada pintu yang luasnya luas sekali. Ya Allah terus buka sampai matahari terbit darinya. Berarti pintu taubat masih akan selalu terbuka selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum sampai kerongkongan. Jadi sakitnya dia memang dosa-dosa kecil bisa menggugurkan, cuman dosa besarnya belum
ampuni kecuali dia memang benar-benar bertobat. Dan ketika orang itu bertobat, berlaku hukum dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa, termasuk kesyirikan. Kalau dia sebelum meninggal sudah bertobat, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Ya, ini kan bedanya, Pak. Ada kalimat di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ini ayat berlaku untuk orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa. Entah itu dosa syirik, berarti dia tidak akan diampuni. Termasuk di dalamnya dosa meninggalkan sholat terus-menerus, kan gitu. Kemudian apa? Ya, dosa-dosa yang lain Allah akan ampuni sesuai dengan kehendak Allah. Ini kalau meninggal membawa dosa besar. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertobat, maka berlaku bahwasanya Allah itu akan mengampuni seluruh dosa kalau dia bertobat. Makanya para ulama atau para sahabat dulu kan sebelum meninggal mereka melakukan hal-hal yang diharamkan. Maksudnya sebelum masuk Islam, mereka menyembah berhala, mereka ada yang membunuh anaknya hidup-hidup dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk Islam mereka sudah dikatakan bertobat, gitu kan. Mereka sudah dikatakan bertobat, maka para sahabat Nabi insya Allah adalah ahlul jannah. Ya, nah maka ya tadi penggugur dosa di dalam Islam itu ada, tetapi apa? Hanya untuk dosa-dosa kecil. Nah dosa besar pakai apa? Dosa besar harus diiringi dengan taubat. Ya, nah ketika di sisa umur, nah Nabi Fudail bin Iyad pernah berkata kepada seseorang yang umurnya 60 tahun, kamu umurnya berapa? 60 tahun. Nah, sekarang kamu harus ya berjalan kepada Allah dengan baik. Bagaimana caranya? Kamu perbaiki sisa umurmu, maka apa? Allah akan mengampuni segala dosa-dosa di masa mudamu. Tapi kalau kamu di sisa umurmu melakukan hal yang buruk, maka kamu dihukum dengan sisa umur dan perbuatan dosa-dosa sebelumnya. Jadi ya tentunya itu bagian dari pengguguran dosa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki. Dan juga mohon maaf ketika menjawab pertanyaan mungkin ada kekeliruan, kami mohon dimaafkan. Tadi ya Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.